Dina film nyaritakeun perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan tahun 1628 selama 1 tahun. Perlawanan tersebut disebabkan karena Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran VOC di Batavia dapat membahayakan hegemoni kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Nah, perlawanan tersebut disebabkan karena Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran VOC di Batavia dapat membahayakan hegemoni kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Kekuasaan Mataram Islam pada waktu itu meliputi hampir seluruh Jawa dari Pasuruan sampai Cirebon. Sementara itu VOC telah menguasai beberapa wilayah seperti di Batavia. Selain itu, kehadiran VOC akan menghambat penyebaran agama Islam di Jawa yang dilakukan oleh Sultan Agung. Makanya Sultan Agung melakukan perlawanan dengan mengerahkan 14.000 tentara, 14.000 prajuritnya. Sultan Agung memiliki prinsip untuk tidak pernah bersedia berkompromi dengan VOC maupun penjajah lainnya. Namun, serangan Mataram Islam terhadap VOC yang berkedudukan di Batavia mengalami kegagalan disebabkan tentara VOC membakar lumbung persediaan makanan pasukan kerajaan Mataram Islam pada saat itu. Islam merupakan penguasa lokal pertama yang secara besar-besaran melakukan perlawanan dengan Belanda yang kala itu hadir lewat kongsi dagang VOC, yaitu Verenigde aus Indisches Compagnie, gitu cenah. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Perlawanan tersebut disebabkan karena Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran VOC di Batavia dapat membahayakan. Tujuan Sultan Agung menyerang Batavia yang dikuasai VOC adalah agar dapat menaklukkan dan menghancurkan kota tersebut. Menurut Siti Ma'rifah dalam perlawanan Sultan Agung terhadap VOC 1628 sampai 1629, setidaknya ada beberapa hal yang membuat Sultan Agung berani melawan VOC yang dipimpin oleh Jen Viterjun Chun. Beberapa di antaranya adalah kehadiran komponi di Batavia membahayakan kerajaan Mataram. Yang pertama itu. Yang kedua, ditolaknya permintaan Sultan Agung untuk meminjam bantuan Angkatan Laut VOC untuk menyerang Surabaya, Banten, dan Banjarmasin. Ketiga, Batavia dianggap sebagai kota yang merugikan kerajaannya. Yang keempat, hubungan kerajaan Mataram dengan Malaka dipersulit oleh Batavia. Salah satu cara yang dilakukan adalah menghancurkan kota tersebut. Penyerangan Sultan Agung atas VOC yang dipimpin oleh Jan Viterjun Chun terbagi menjadi 2 penyerangan, yakni pada tahun 1628 dan tahun 1629. Kala itu VOC dipimpin oleh Jan Viterjun Chun. Penyerangan pada tahun 1628 dianggap gagal karena awalnya pasukan Mataram berhasil menyerang benteng namun tidak mau mendekati Batavia karena banyaknya korban yang tewas. Di samping itu,
Di samping itu, fokus tentara Mataram hanya pada benteng Hollandia, dan untuk menuntaskan pengepungan, Belanda mengerahkan 300 serdadu dan 100 orang sipil untuk membakar dan merusak seluruh pos terdepan Mataram. Penyebab kedua adalah pada tahun 1629. Di dalam penyerangan ini dipimpin Oke, saya lanjut. Penyerangan kedua adalah pada tahun 1629. Di dalam penyerangan ini dipimpin oleh Kiai Adipati Juminah, K.A. Purbaya, dan Kiai Puger. Pada masa penyerangan ini, POC membakar gunungan padi atau lumbung padi yang membuat banyak pasukan Mataram kelaparan. Pengepungan ini tercatat hanya berlangsung selama 1 bulan. Oke. Jan Pieter Joensen meninggal karena terkena kolera pada 1629. Faktor inilah yang membuat pasukan Mataram ditarik dan mereka tetap gagal untuk menyerang Batavia. Inilah kisah perjuangan Sultan Agung melawan POC Belanda. Nah, nantikan lagi film sejarah lainnya hanya di Edit Video. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasi loncengnya.